Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu dan juga merespon atau menjawab salam dari saya. Ya, teman-teman semua, ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah metodologi penelitian ya, yang mana hari ini kita masih dalam tataran kuliah online atau kuliah daring ya. Saat ini sudah ada tadi 16, sekarang tinggal 14 ya, 14 orang yang hadir ya, dari harusnya ada total 20 ya, 20 orang ya di kelas ini kalau nggak salah ya, 20 mahasiswa ya, atau mungkin nanti bisa juga bertambah ya untuk di kelas metodologi penelitian ya. Oke, di pertemuan pertama ini ya ada beberapa hal penting sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya. Makanya diharapkan sih sebenarnya sih bisa hadir tepat waktu, karena tentunya hal-hal tersebut ya perlu dipahami bersama ya teman-teman semua ya, terutama kaitannya dengan perkuliahan, kelancaran ya dari perkuliahan kita tentunya ya. Oke, yang pertama apa ya, perkenalan perlu nggak ya? Nggak usah kali ya, udah kenal semua saya? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Wah, nggak Belum, gaul Pak. nih. Saya sering lihat Oke, videonya Bapak. oke, siap. Ya, baik. Ya sebenarnya sih CV atau mungkin biodata saya sudah ada semua di LMS ya. Di situ juga ada kontak saya, dan sudah join ke grup semua? Grup WA? Sudah. Ya, di Sudah, sini Pak. ya. Ya, yang hadir di sini pastinya sudah join. Yang belum silakan bisa join gitu kan ya. Itu sebagai untuk kelancaran dari perkuliahan kita tentunya nanti ya. Oke, kemudian ya saya adalah Ahmad Solihin. Kebetulan saat ini diminta untuk mengampu mata kuliah metodologi penelitian ya. Nah, untuk ya bidang riset saya sih lebih banyak ke arah AI dan juga image processing ya, atau pengolahan citra gitu kan ya, lebih banyak ke arah itu, walaupun secara pembimbingan ya kebetulan karena di Budilkur tidak ada pembatasan ya, sehingga sebenarnya apa aja sih kita bisa bisa sama sih, pada prinsipnya sama ya. Kemudian itu saya kira dari saya gitu aja perkenalannya. Kemudian kalau teman-teman mungkin nggak perlu ya satu persatu, nanti kelamaan kelas kita. Jadi nanti akan secara bertahap mungkin saya akan mengenal teman-teman semua. Tapi kalau boleh tahu, ini saat ini atau posisi saat ini sedang ambil proposal semua nggak? Iya, Pak. Sedang ambil proposal tesis ya? Iya, semua Iya, sudah Pak. dilanjutkan, Pak. Semua ya? Semua yang Iya. mata kuliah metode penelitian itu ambil proposal tesis ya? Iya, betul, Pak. Oke, siap. Baik, jadi untuk itu memang sasaran utama nanti atau luaran utama dari mata kuliah ini adalah berupa proposal sih. Luaran utamanya adalah itu gitu ya. Nah, namun demikian tetap nanti dalam pola penilaiannya saya mengambil pola penilaian yang sifatnya mungkin fleksibel ya teman-teman semua ya. Sudah saya jelaskan atau saya paparkan di e-learning sebenarnya gitu ya. Nah, yang pertama komponennya ya tugas, UTS dan UAS ya. Nah, tugas itu 30%, UTS 30%, UAS-nya 40%. Ya, ini jalur normal. Nah, tapi memang cara penilaian yang nanti sedikit berbeda ya dibanding mungkin mata kuliah yang lain atau mungkin kelas saya yang lain juga gitu ya, karena ini mata kuliah metode penelitian yang memang sasarannya adalah untuk membantu teman-teman yang lagi menyusun proposal ya, intinya itu ya.
Oke, sebentar. Saya sambil share aja biar menjelaskannya lebih enak. Oke. Nah, kalau ini rancangan materi ini sebenarnya masih kemungkinan masih bisa berubah. Tapi ini secara teoritisnya nggak apa-apa gitu ya. Kita tetap ada teoritisnya. Saya tetap sediakan materi ya. Tapi materi tersebut mungkin tidak akan saya jelaskan secara teoritis secara langsung gitu ya. Tapi lebih ke arah nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi ya, itu silakan ditanyakan gitu kan ya, dan materi itu silakan bisa disimak masing-masing karena saya biasanya menyediakan ada 2 jenis, ada 2 bentuk ya. Yang pertama adalah dalam bentuk PPT, yang kedua dalam bentuk video ya, sehingga bisa disimak langsung ya video-video yang kebetulan itu sebenarnya untuk S1 ya, karena memang sifatnya teoritis. Silakan bisa disimak lah gitu ya. Nah, kita nanti pola perkuliahan ini mungkin lebih banyak diskusi. Karena tujuan akhirnya adalah tadi ya menghasilkan proposal. Dan proposal itu bukan proposal rame-rame gitu. Proposal sendiri-sendiri gitu ya, sehingga nanti kemungkinan diskusinya mungkin akan lebih personal ya. Nah, untuk kelancaran dari kelas kita, saya minta teman-teman semua itu proaktif ya. Jadi tidak saling menunggu gitu ya. Jadi harus terus kalau diminta melaporkan progres ya terus melaporkan progres dan sebagainya ya. Nah, jadi progres proposal itu kita akan coba garap bertahap gitu kan ya, dari mulai awal hingga nanti berwujud proposal. Nah, sehingga penilaian untuk UTS ya dan UAS ya, UTS itu ya nanti luarannya berupa proposal ya. Luarannya nanti ini bentuknya, ini saya kasih tahu di awal ya, bentuknya adalah draft proposal untuk UTS, dan UAS itu ya proposal akhirnya ya, yang akan saya nilai ya untuk menjadi konversi menjadi nilai mata kuliah adalah kesiapan dari proposal tersebut ya, jadi progres dari proposal tersebut ya. Kalau misalnya di dalam UTS nanti katakanlah wah baru judul doang nih gitu kan ya misalnya, atau judulnya masih belum tajam dan sebagainya ya, tentu penilaian UTS-nya itu kurang gitu aja gitu kan ya. Nah, nanti pada saat UAS itu dilengkapi gitu. Oh, ternyata di UAS itu udah siap semua, udah siap sidang lah ibaratnya. Maka nanti poinnya akan menjadi maksimal di UAS. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian saya masih tetap mau megang karena saya nggak mau loss control dari kelas ini ya. Saya ingin memegang 30% untuk penilaian aktivitas pembelajaran. Jadi tetap ya, walaupun misalnya saya ngerjain proposal saya bisa sendiri Pak gitu kan. Wah, saya udah pengalaman Pak gitu, udah canggih gitu kan ya. Udah biasa saya bikin proposal gitu kan ya. Ya, entah proposal apa gitu kan ya. Ya udah biasa bikin proposal sehingga saya bisa ngerjain sendiri, saya nggak usah datang kuliah lah gitu kan. Iya nggak apa-apa, silakan gitu kan ya, tapi Anda akan kehilangan 30% ya dari penilaian. Ya. Kalau kehilangan 30%, katakanlah yang 70% dapat nilai maksimal, itu kira-kira dapat nilainya nilai di angka berapa? Kalau misalnya 70 misalnya. 70 rentang nilainya apa? Masih B plus ya? Saya lupa ya, B plus atau B min gitu kan ya. Nah, silakan bisa dilihat lah gitu kan ya. Nah, artinya masih tidak optimal, sehingga tetap 30% saya pegang. Nilai dari mana? Ya dari keaktifan teman-teman di kelas. Ya, termasuk kehadiran hari ini, kemudian nanti mengerjakan ada asesmennya, ada pretestnya, mungkin nanti ada kuis atau tugasnya, ya, dan aktivitas yang lain di e-learning ya atau online. Ya, ini saya pengen tetap pegang ini karena agar progres teman-teman itu terkontrol gitu kan ya. Ya, karena betapa sering kita saya menemui di sidang proposal tesis ya, itu seringkali proposalnya itu menjadi tidak terarah atau ala kadarnya saja gitu kan ya. Penulisannya berantakan karena setelah saya nilai biasanya dia satu karena jarang bimbingan
Ya, masing-masing kan punya dosen pembimbing ya, cara bimbingan. Yang kedua, karena di mata kuliahnya ya itu tidak dimanfaatkan dengan baik ya, tidak jarang hadir dan sebagainya. Ya itu biasanya proposalnya kurang siap. Ya. Walaupun kadang topiknya bagus, tapi kalau proposalnya kurang siap tentu nilai proposalnya menjadi tidak optimal. Gitu ya, teman-teman semua ya. Nah, yang dimaksud dengan aktivitas ini apa? Sebenarnya sudah saya jelaskan di video pengantar ya. Ini kan ada video pengantar saya mana? Nah, di bawah nih ya ada video pengantar. Ini juga sama, teman-teman mungkin bisa simak. Yang dimaksud aktivitas adalah di setiap pertemuan ya itu akan ada beberapa aktivitas ya. Contoh misalnya di sini ada pretest, ini aktivitas. Tandanya apa? Ya, aktivitas yang dinilai ya. Tandanya apa? Di sebelah kanan di sini ada checklist. Ya, aktivitas itu akan dianggap tuntas kalau di sini sudah checklist. Nah, untuk mendapatkan nilai 30% tadi, saya tinggal mengkalkulasi teman-teman semua berapa nih yang aktivitasnya itu sudah tuntas ya, berapa persen. Ya, dari seluruh aktivitas. Misalnya ada total sampai ujian akhir nanti pertemuan terakhir itu ada 100 aktivitas. Nah, teman-teman ngerjain misalnya 85 aktivitas yang berarti nanti nilai tugasnya 85%. Ya, 85% dari 30% nanti tinggal dihitung sendiri poinnya berapa. Ya. Saya kira itu gitu ya, jelas ya. Nah, sehingga termasuk juga tadi di grup sempat ada yang men-share link Zoom-nya gitu ya. Ya silakan aja ya. Tapi kalau teman-teman tidak klik dari sini ya, tidak klik dari e-learning, maka di sini tidak akan checklist. Ya. Jadi alangkah baiknya biar tercatat aktivitasnya bahwa kita join ke Zoom dan sebagainya, maka mungkin join Zoom-nya selalu buka lewat e-learning, baru nanti otomatis akan checklist di sini. Gitu ya kurang lebih. Ada pertanyaan sampai sini dulu terkait dengan penilaian ini ya, 3 komponen penilaian ini ya, termasuk aktivitas tadi. Silakan. Pak, mau nanya Ya, Pak, untuk boleh. yang kuis pertemuan, kan ada kuis pertemuan, itu kan ngaruh ke absensi ya, presensi ya. Nah, itu dikerjakannya di awal pertemuan atau di akhir? Kan ada, kalau yang pertemuan satu kan ada 2, ada assessment, ada kuis kan. Oke. Saya paham maksudnya. Oke. Jadi gini, kalau asesmen ini kan cuma di awal perkuliahan ya. Ini di awal perkuliahan. Jadi silakan saya ingin melihat gitu kan pemahaman teman-teman terkait dengan metodologi riset ya secara umum ya. Nah, mungkin nanti akan ada beberapa kuis. Ini mensimulasikan ya, mensimulasikan kuis itu ya biasanya cuma 5 sampai 10 soal ya, yang esensinya sebenarnya apa yang disampaikan di materi gitu kan ya, itu ada semua pasti gitu kan ya, itu kuis. Nah, tadi yang ditanyakan adalah ya saya memang selalu presensi itu merupakan presensi bersyarat ya. Nah, ada dua pola sih yang saya lakukan biasanya. Yang pertama adalah terkadang presensi itu saya berikan password, dan password itu saya berikan pada saat Zoom seperti ini. Ya, itu kalau di S1 sih saya banyak begitu. Pada saat Zoom saya berikan passwordnya gitu, dan saya kasih tahu lah gitu ya. Sehingga yang nggak ikut Zoom biasanya sih akan terlambat mengisi presensi gitu ya, atau mungkin tidak tahu passwordnya dan sebagainya gitu ya. Itu satu. Kalau di S2 saya nggak se-strict itulah gitu ya. Saya nggak artinya teman-teman udah pada dewasa gitu, artinya udah paham lah gitu ya, harusnya apa yang harus dilakukan, apa yang baik, apa yang tidak baik dan sebagainya. Ya, nah, namun pola kedua yang saya lakukan adalah ini adalah presensi bersyarat namanya ya teman-teman ya. Jadi kita hanya bisa presensi setelah kita mengerjakan ya 1, 2, 3 dan 4 ini. Jadi sudah checklist lah gitu ya. Ini saya ingin memastikan bahwa aktivitas 1, 2, 3, 4 ini teman-teman sudah kerjakan, baru bisa isi presensi. Ya, yaitu apa? Oh, sudah mengerjakan asesmen para perkuliahan. Sudah mengerjakan ini sudah mengunduh dan harapannya membaca materi, sudah mengikuti Zoom, dan terakhir sudah mengerjakan kuis. Nah, sehingga kuis ini harus dikerjakan dulu sebelum bisa presensi. Dan khawatir presensi saya buka biasanya sampai jam 11 atau 12 malam.
Ya, sehingga teman-teman punya waktu, dan kuis ini kan cuma 5 atau 10 menit itu kelar lah gitu. Cuma 5 soal atau 10 soal gitu, saya lupa. 5 soal kalau nggak salah. Ya, jadi tidak terlalu lama ya untuk mengerjakan kuis itu gitu kan ya. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau syaratnya seperti ini berarti kuis ini harus dikerjakan dulu baru bisa isi presensi. Ya, nah terakhir di setiap pertemuan saya akan ada namanya umpan balik. Nah, ini sebenarnya aktivitas penting gitu kan ya. Yang pertama adalah sebagai kontrol bagi saya dan juga evaluasi bagi teman-teman gitu kan ya. Yang pertama akan ditanyakan adalah teman-teman belajar apa hari ini atau apa yang teman-teman dapatkan lah hari ini. Itu kan sebagai kontrol saya gitu, dan nanti mungkin juga kontrol dari prodi gitu kan ya, apa namanya, benar nggak nih dosen ngajar gitu kan ya. Ya silahkan sampaikan aja apa yang dipelajari hari ini. Oh, hari ini diskusi terkait dengan misalnya judul proposal misalnya. Hari ini belajar mengenai bagaimana menyusun rumusan masalah dan sebagainya. Silahkan singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Jangan copy paste dari materi gitu yang terlalu banyak. Ya, jadi pertanyaan satu itu. Pertanyaan kedua adalah seberapa paham ya terhadap materi yang disampaikan, seberapa ngerti Anda terhadap apa yang dipelajari di pertemuan ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah harapan atau saran ya, kritik, saran atau masukan. Ya. Nah, ini sebagai sarana teman-teman untuk memberikan masukan ke saya ya atau ke dosen gitu ya, terkait dengan perkuliahan. Pak, sebaiknya misalnya tugasnya ditambah Pak gitu ya. Pak, sebaiknya kuisnya lebih disusahin lagi, Pak, gitu. Itu silakan kasih masukan aja, ya. Nanti secara ini akan saya baca tentunya. Akan saya baca, kemudian nanti kalau ada yang memungkinkan untuk bisa diakomodir segera, akan saya akomodir di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, Pak, videonya mungkin kurang atau kurang banyak misalnya atau kurang lama, ya itu silakan bisa disampaikan di saran itu. Nah, ini juga dikerjakan. Ini tidak menjadi syarat presensi, artinya ini bisa dikerjakan setelah hari ini juga boleh, ya besok juga silakan, tapi terkait dengan pembelajaran di pertemuan pertama. Ya, demikian juga nanti di pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya juga kurang lebih sama. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan boleh ya, boleh ajukan langsung atau lewat chat juga boleh ya, jadi nggak ada masalah. Ya, satu lagi nanti karena pertemuan sesi online ini selalu saya rekam, maka rekaman itu akan saya share nanti setelah perkuliahan. Ya, setelah perkuliahan, setelah saya dapat link share-nya, akan saya share atau bagi ke teman-teman lewat e-learning juga. Ya, sebagai bagian dari aktivitas juga. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mengakses rekamannya, nanti tinggal akses LMS atau e-learning. Jadi saya tidak mengirimkan ke grup, ya. Tidak mengirimkan ke grup karena grup itu nanti suatu saat misalnya tertimpa oleh pesan-pesan yang lain nanti hilang. Ya kalau di LMS kan tercatat terus ya sampai akhir semester pun kita bisa buka lagi rekaman pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, gitu ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Iya Pak. Ya, Afrizal, silakan. Mau tanya Pak, untuk buku-buku paduannya adakah yang bisa kita sebagai referensi? Ya, oke. Iya, apa namanya? Saya pribadi sih saya tidak ada buku yang secara khusus ya harus pakai ini atau harus pakai itu ya. Karena zaman sekarang ini apalagi metodologi penelitian itu banyak sekali buku ya. Yang kalau teman-teman baca semua juga itu esensinya sebenarnya sama. Esensinya sama. Ya hanya gaya penjelasannya yang mungkin berbeda-beda. Nah, namun saya menyertakan di sini ada mana ya referensi. Ya. Ya ada dua, ini lumayan ya. Ini ada modul lah gitu ya. Ini ada modul S1 ini sebenarnya gitu ya, tapi mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan teman-teman bisa diunduh. Saya juga punya ada bukunya Prof Zainal ya, ini dosen pembimbing saya Prof Ucok ya terkenalnya. Ya, ketua Aptikom ya. Ini buku agak lama tapi saya kira masih relevan. Metodologi penelitian bidang ilmu komputer dan teknologi informasi. Silakan bisa diunduh unduh di sini ya. Kemudian buku yang lain yang teman-teman kira-kira secara relevan ya, itu ya silakan dipakai. Ya, sekali lagi
kita nanti mungkin lebih banyak fokus pada diskusi ya, mohon keaktifan dari teman-teman. Karena saya nggak pingin mata kuliah ini jadi mata kuliah teori, ya. Kita langsung nanti praktek, kita langsung nanti problem solving kalau bisa, gitu kan ya. Nah teori itu nanti kalau misalnya ada yang perlu dijelaskan mengenai apa itu hipotesis, baru nanti kita bisa buka tuh ya bab atau mungkin pertemuan mana yang menjelaskan hipotesis. Di sini pertemuan 4 gitu kan ya. Ini nanti saya buka ya, nanti saya buka semua nih, materinya saya buka semua. Ini sudah lengkap sebenarnya. Ya, ini ada hipotesis penelitian ya. Ini ada materi PPT-nya, ada videonya juga dan sebagainya ya. Ini nanti saya buka satu persatu ya, sampai pertemuan akhir pun teman-teman bisa akses lah gitu ya. Ya, materinya ya. Nah, plus nanti aktivitas-aktivitas yang lain tentunya bisa dilakukan pada saat kita sesuai dengan pertemuannya gitu ya. Ini belum saya setting semua. Ya. Gitu ya, jadi referensinya pada dasarnya bebas, tapi saya menyampaikan ada 2 di sini referensi kita. Kemudian kita lebih banyak nanti mungkin mencoba menyelesaikan ya proposal yang sebagai target kita. Ya, gitu ya, Rizal ya. Ya, Pak. Ya, oke, siap. Nah, kemudian satu lagi ya teman-teman gidannya. Jadi saya memberikan ada penilaian jalur publikasi. Ini penilaian khusus. Jadi ini kalau yang mungkin mau mendapat keuntungannya kalau mau ambil ini gitu kan. Yang pertama jaminan untuk UTS dan UAS-nya itu nilai yang bagus. Ya, mau nanti proposalnya belum siap, tapi harapannya sih proposalnya akan siap. Karena saya yakin itu akan berkorelasi positif lah gitu ya antara teman-teman mau ambil publikasi atau tidak gitu ya. Nah, penilaian jalur publikasi ini sebagai alternatif artinya teman-teman boleh ambil ini boleh juga tidak ya. Nah, manfaat yang lain adalah ya kalau teman-teman bisa memenuhi ini ya itu sudah aman lah sampai lulus gitu ya. Karena kan publikasi itu menjadi syarat kelulusan ya. Nah, maka kalau misalnya sudah bisa ambil nomor 1 nih, ya maka nanti teman-teman nilainya sudah bagus UTS UAS-nya, ya dan syarat publikasi sudah terpenuhi. Karena minimal kalau mau dapat nilai maksimal adalah jurnal nasional terakreditasi Sinta 3, seminar internasional atau jurnal internasional terindeks ya. Jadi saya tidak sebut bereputasi tapi terindeks saja sudah cukup ya. Nah, tentunya ini ada persyaratan ya. Kalau yang rentang kedua ini kalau Sinta saja mau Sinta 5, 6, 7 gitu ya. Itu silakan ya. Kemudian kalau mau ber-ISSN ya nanti minimal nilainya adalah ini. Ya. Nah, kalau yang di atas misalnya mengerjakan juga dinilainya lebih tinggi dari yang di bawah karena di sini saya cuma publikasi jurnal nasional Pak gitu ini ber-ISSN belum terindeks Sinta misalnya ya silakan nggak apa-apa ya. Kalau yang atas misalnya proposalnya kurang optimal ya itu nanti artinya bisa di-mix lah dua nilai itu gitu ya. Itu tentu menjadi pertimbangan saya ya. Nah, saya menambahkan ketentuan ini. Ya, jadi jumlah penulis mahasiswa maksimal 2 orang. Jadi boleh ini dikerjakan untuk 2 orang. Tapi harus menyertakan nama dosen. Jadi harus ada dosennya. Ya, kenapa demikian? Karena yang kedua ini, ya saya nggak mau publikasi itu asal publikasi, tapi harus ada kontrol dari dosen. Sebenarnya dosen bukan cuma saya, boleh yang lain. Jadi boleh yang lain, selama itu ada ACC ada nama dari dosen itu dan itu katakanlah saya yakin kalau ada nama pasti harus izin lah gitu ya. Pak saya mau menyatakan nama Bapak, saya mau ambil topik ini dan sebagainya silakan ya. Jadi nggak harus saya. Ya, jadi kalau saya ya boleh nggak apa-apa, tapi tidak harus nama dosennya adalah saya, tapi boleh dosen yang lain silakan. Katakanlah teman-teman punya dosen proposalnya masing-masing ya boleh nggak apa-apa sama dosen proposalnya masing-masing, ya. Atau mau sama saya silakan aja, ya. Bentuk atau tema publikasinya bebas, yang penting terkait dengan IT. Kalau mau sekali jalan lebih baik yang relevan dengan tesis yang mau diambil, dengan topik dari tesisnya. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Jadi manfaatnya bisa 3 nih. Manfaat mata kuliah, manfaat syarat kelulusan, dan juga manfaat untuk tesis. Kalau itu sejalan dengan tesis penelitian.
ya lebih baik lagi, sangat lebih baik lagi. Yang nanti akan saya minta buktinya adalah penerimaan. Jadi saya bukan draftnya tidak ya. Jadi bukan draft saja tapi penerimaan, acceptance. Oh ini sudah diterima di jurnal ini kan biasanya ada status penerimaannya gitu kan ya, sudah diterima atau apa namanya baru submit itu nggak boleh. Jadi harus sudah diterima. Sehingga harus bisa direncanakan selama 1 semester ini kapan submitnya ya, dan agar itu bisa diterima segera gitu ya. Saya kira itu gitu ya. Jadi ini sebagai persyaratan tambahan atau mungkin penilaian khusus ya gitu. Saya sebut penilaian khusus jalur publikasi. Ya. Oke. Jelas? Ada pertanyaan? Ya, mau nanya Pak. Boleh. Kan kita pilih dosen pembimbing ya. Nah, terus ada juga Pak Solihin juga di sini kan. Ya. Nah, itu pembagiannya gimana nih? Maksudnya kalau konsultasi judul itu sama Bapak atau sama pembimbing atau Oke. Iya. Iya. Putus-putus Pak suaranya. Di mana dosen pengajar mata kuliah itu adalah dosen pembimbing proposal ya. Itu pernah kita coba, tapi hasilnya kurang optimal. Kurang optimalnya adalah terlalu banyak mahasiswanya. Ya, kan satu kelas misalnya ada 40 ya, walaupun dulu dibagi 2 ya, 40 bagi 2 jadi 20, sekitar 20 lah. Jadi setiap dosen itu membimbing proposal 20 orang. Ya, karena di mata kuliah. Ya, nah itu menjadi tidak optimal. Karena terlalu banyak gitu kan ya. Untuk presentasi 40 orang aja itu ya atau 20 orang itu butuh waktu lama gitu kan ya. Artinya layanannya menjadi kurang optimal sehingga diubah polanya mulai semester kemarin kalau nggak salah. Ada dosen proposal, dosen pembimbing proposal, ada juga dosen mata kuliah metode penelitian. Nah, pembagiannya bagaimana? Sebenarnya begini pembagiannya. Dosen metodologi penelitian itu lebih ke arah membantu bagaimana teknis mungkin penulisan dan juga cara membuat proposal secara umum ya, yang baik seperti apa. Jadi nanti bagaimana studi literatur, bagaimana kita melakukan katakanlah membuat atau menyusun rumusan masalah, menyusun kerangka pikir dan sebagainya, itu dibantu secara umum oleh dosen kelas atau dosen mata kuliah metode penelitian. Nah, secara konten, secara esensi dari proposalnya itu tetap harus ke dosen pembimbingnya. Gitu ya. Jadi misalnya saya mau bikin analisis sentimen gitu kan ya. Analisis sentimen kemudian datanya adalah pakai ini rencananya begitu ya dalam pikiran kita. Nah, itu konsultasikan ke pembimbing proposalnya. Ya. Oh ya, boleh proposalnya pasti akan ada diskusi gitu, bikin ini. Oh ya, boleh silakan jalan gitu. Nah, pada saat misalnya nah, gimana nulisnya mulai dari mana nih? Dari judul kah, dari abstrak atau dari mana, cara menulisnya bagaimana? Boleh konsultasikan ke saya sebagai dosen kelas. Karena kaitannya dengan metode penelitian. Ya, atau mau konsultasi ke pembimbing itunya juga sebenarnya sama juga gitu. Jadi siapa yang lebih cepat aja lah gitu, lebih enak aja gitu, silakan gitu ya. Nah itu tinggal di mix ya. Tapi secara pembagian yang porsinya tadi lebih banyak esensi atau substansi itu ke pembimbing proposalnya. Kalau secara teknis penulisan ke dosen kelas. Ya. Ya karena dosennya kita juga gitu ya, saya kira sebenarnya nggak masalah gitu ya, mau itu tektokan atau mau dua-duanya ditanya nggak apa-apa juga. Saya ditanya mengenai esensi atau substansi boleh-boleh saja saya jawab juga, nggak masalah sih gitu ya. Ya yang penting teman-teman bisa memix lah gitu ya, bisa mengambil dari dua pihak itu gitu ya. Tapi kalau mau pembimbingan intensif misalnya, saya mau intensif katakanlah ketemu atau mungkin diskusi, ya mungkin lebih banyak ke arah dosen pembimbing proposalnya. Ya karena kalau dosen kelas kan cuma kita ketemu di kelas seperti ini, gitu. Ya. Itu ya, Mas Rizal ya. Ya, silakan. Mas Solin tambah lagi satu pertanyaan lagi. Jadi kalau misalnya kan
kita belum tahu sekarang judulnya apa yang mau diambil ya, karena begitu Ya. kita dapat judulnya, lalu kita kan kemarin pilih kan berdasarkan yang available aja ya sebenarnya, Iya, karena kan betul. butuh. Nah, kalau setiap dosen kan punya expertise masing-masing ya. Nah, Ya. beriringi jalan itu misalnya ternyata kita lihat dosen ini nggak punya expertise di yang akan kita bikin. Nah, apakah kita bisa untuk memilih dosen pembimbing lain ya di tengah jalan? Gini, teman-teman bisa menilai lah gitu kan ya. Sebenarnya di Budi Luhur ini di kita gitu kan ya, itu setiap dosen itu walaupun dia mungkin punya bidang riset khusus ya, bidang riset yang mungkin lebih banyak diteliti, tapi secara umum sih menurut saya sih kemampuannya cukup merata dalam hal bisa mengarahkan mahasiswa ke arah yang mungkin benar ya, sesuai dengan kaidah ilmiah tentunya. Nah, namun demikian itu tinggal kembali ke teman-teman semua ya. Kenyamanan teman-teman itu semua dalam mendapatkan layanan dari masing-masing dosen pembimbing. Dalam arti, wah, dosen pembimbing saya nggak ngerti, ya mungkin penilaian subjektif ya pada akhirnya gitu kan ya, nggak paham nih terkait dengan materi saya gitu kan ya, kemudian saya butuh nih advice yang lebih mendalam ya, tidak cuman katakanlah kan kadang kalau misalnya orang nggak ngerti kan biasanya kita kasih advice yang secara global atau umum ya. Nah, kalau saya butuh advice yang sangat mendalam terkait dengan materi yang saya ambil misalnya begitu ya. Tapi ini sebenarnya jarang sekali terjadi ya. Tapi kalau misalnya ekstrimnya begitu, saya butuh advice yang sangat mendalam. Nah, boleh diskusikan dengan pembimbingnya gitu ya, Pak. Apa namanya, saya sebenarnya butuh advice yang ini gitu kan ya. Apa namanya? Mungkin nanti bisa diskusi juga dengan Kaprodi ya. Memungkinkan nggak ada dosen yang lain yang katakanlah punya kemampuan atau punya pemahaman yang lebih mendalam tadi yang kita harapkan. Kalau memang itu terjadi kesepakatan antara dosen saat ini dengan juga Kaprodi, saya kira nggak ada masalah. Ya, boleh juga misalnya kita meminta pindah selama itu alasannya memang alasan ilmiah, alasan kuat tadi gitu kan ya. Sejauh ini sih ya alasan karena hal tersebut sih nggak ada sih kayaknya, nggak ada pindah. Artinya bisa-bisa ke handle. Karena di kita juga cukup apa ya, cukup fleksibelnya gini juga gitu kan ya. Seringkali kita nggak masalah sih gitu kan ya, sebagai dosen pembimbing misalnya ada mahasiswa yang konsultasi ke dosen yang lain. Itu boleh-boleh saja gitu kan ya, dan dosen lain itu juga oke-oke aja gitu kan ya. Sering konsultasi dengan dosen yang lain gitu kan ya. Itu silahkan aja untuk memperdalam tadi ya. Katakanlah kita punya expertise atau punya harapan yang lebih mendalam di satu topik, boleh kita diskusi dengan dosen yang lain, nggak apa-apa. Ya, itu oke-oke saja gitu kan ya. Nah, tapi saran saya semester lalu itu ada beberapa mahasiswa yang melakukan itu. Ya, dan terlalu berlebihan. Itu yang nggak baik. Malah dia bingung sendiri. Jadi ada mahasiswa yang tanya ke setiap dosen pembimbing. Tanya ke semua dosen gitu kan ya. Dia bingung sendiri, akhirnya mau bikin apa bingung gitu kan ya. Gitu. Jadi lebih baik ya batasi diri lah gitu. Ada kalanya kita perlu bertanya, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ada kalanya kita harus berhenti dan kita fokus pada apa yang kita akan jalani. Gitu. Termasuk juga studi literatur ya teman-teman ya. Ya, dulu saya pernah menghadapi situasi seperti itu pada saat S3 gitu kan ya. Terjebak dengan saya mencari informasi paper banyak banget ya, sehingga informasi kan masuk ke saya gitu kan, ke otak kita gitu kan. Pada akhirnya saya tersesat, bingung gitu ya. Saya mau ngerjain yang mana gitu kan ya. Gitu. Nah, ya pada saat itu harus berhenti. Itu harus berhenti. Harus berhenti dan kita harus kembali ke tujuan awal dan mungkin fokus pada permasalahan yang kita ingin ambil. Nggak usah ngelihat yang lain. Demikian juga nanti kalau teman-teman sudah menentukan topik proposal, fokus pada proposalnya. Jangan ngelirik punya tetangga, ngelirik punya orang lain. Biarlah orang lain dengan jalurnya sendiri, biarlah dosen lain dengan caranya sendiri, ikuti dosen kita masing-masing ya, arahannya seperti apa, sudah ikuti pada jalur kita sendiri aja. Gitu ya. Jadi hati-hati kadang terjebak pada apa namanya, keasikan untuk mencari informasi sehingga kita pada akhirnya lupa dengan apa yang akan kita buat gitu. Gitu ya. Jadi silakan, nanti yang penting komunikasikan saja. Ya, thank you, Ya. Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman?
Ya Pak, mohon Ya. saya Pak. Silakan. Tadi kan ada penilaian khusus itu kalau kita sudah submit jurnal itu ya Pak. Nah itu yang ingin saya tanyakan itu kan di hasil akhir dari kuliah ini kan proposal tesis gitu. Ya, betul. Itu sebenarnya yang dipublikasi itu bisa proposal tesis kita atau kayak semacam lebih dalam lagi ya Pak. Jadi maksudnya berarti kan kita kalau misalnya memang bukan proposal tesis kan berarti kita mengerjakan dua. Yang pertama adalah proposal tesis, satu lagi adalah memang kita bikin jurnal khusus yang berhubungan dengan tesis kita gitu Pak. Mohon arahnya Pak. Oke, pertanyaan yang bagus sekali gitu ya. Ini sangat menarik dan ini saya yakin di benak teman-teman yang lain juga mungkin akan terjadi pemikiran yang sama gitu ya. Jadi gini, walaupun saya di sini tidak membatasi ya mau topiknya apa antara jurnal ini. Kalau mau ini idealnya ya menurut saya itu bisa diselaraskan. Caranya bagaimana Pak? Gitu ya, itu bisa diselaraskan. Di sini syarat untuk ketentuan publikasi ini saya tidak mensyaratkan oh ini publikasi tesis, enggak mungkin lah, karena teman-teman kan baru proposal, baru proposal nggak mungkin itu publikasi tesis gitu kan ya. Hasil tesis itu nggak mungkin, berarti tesisnya harus selesai dulu dong gitu ya. Maka gini, kita bisa selaraskan dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa ambil publikasi yang sifatnya namanya review, paper review. Ya, paper review itu kayak inilah studi literatur. Kita ambil jadi misalnya topiknya apa? Analisis sentimen. Nah, kita membuat paper yang melihat atau memberikan rangkuman terkait dengan paper-paper terkini yang ngomongin analisis sentimen atau yang terkait dengan topik kita. Ya, itu manfaatnya ada dua. Pertama dapat publikasi, bisa tiga malah. Yang kedua dapat knowledge. Kita tahu ya bahwa publikasi terkait dengan misalnya analisis sentimen itu kita sudah paham ya karena kita otomatis baca dan nulis kan gitu ya. Yang ketiga bisa dimasukkan ke bagian studi literatur di tesis kita. Ya. Jadi itu akan selaras gitu ya. Tesisnya jadi, publikasinya juga jadi. Itu kalau mau ambil tadi ya jalur review paper itu baik sekali. Itu saya sangat sarankan itu. Ya. Atau yang kedua bisa jadi bukan review paper, tapi ada namanya preliminary research. Ya. Jadi ada riset pendahuluan. Contoh gini. Tadi lah paling gampang analisis sentimen. Misalnya saya ambil analisis sentimen, ya, atau saya ambil contoh yang lain lah gitu kan ya, deteksi misalnya kematangan buah misalnya gitu ya, image processing misalnya. Oke, deteksi kematangan buah. Itu metodenya kan banyak ya. Setelah kita baca metodenya banyak, A, B, C, D, alternatifnya banyak. Oke, misalnya ada yang pakai misalnya SVM ya sebagai classifiernya, ada yang pakai cirinya juga banyak, ada yang pakai ciri GLCM, ada yang ciri warna, ada ciri tekstur dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu dari literatur kita sudah tahu ada banyak metode nih. Nah, kita melakukan preliminary research untuk mencari atau memperbandingkan metode mana yang paling pas, yang paling cocok dengan kasus kita. Kasusnya kan sudah ada, datanya sudah ada, kemudian kita coba tuh metode-metode itu kita perbandingkan. Memperbandingannya nggak usah bikin program dulu, bisa jadi pakai tools yang ada, bisa jadi pakai RapidMiner, bisa jadi pakai Orange atau pakai Python segala macam, itu kita perbandingkan tuh. Kemudian ditulis jadi paper. Ya kan? Paper kan bisa komparasi metode ini untuk deteksi kematangan buah misalnya. Ya, itu udah jadi paper kan, dilaporkan, kemudian ditulis jadi paper. Nah, pada saat tesis ya kita bisa bilang nih di proposal kita sudah jadi kita sudah nggak galau lagi pada saat ditanya kenapa kamu pakai metode ini. Oh, saya sudah melakukan komparasi Pak, saya sudah melakukan uji coba ini hasilnya begini, saya sudah publikasikan bahkan Pak. Ya, cakep banget itu. Ya, artinya dosen penguji udah nggak bakalan nanya lagi kenapa metode itu yang dipilih, karena sudah ada buktinya, kita sudah lakukan preliminary research. Itu bagus sekali. Ya, gitu ya Mas Suseno ya.
Ya, baik Pak. Ya, Nyambung silakan. lagi Pak yang tadi. Jadi Boleh. di mata kuliah waktu matrikulasi itu kan kemarin kita sudah diajarkan juga tentang membuat review paper ya. Ya, Bahkan betul. masing-masing mahasiswa kita juga sudah menghasilkan sebuah review gitu. Nah, kebetulan memang review yang waktu itu saya ambil itu memang ada kaitannya dengan Tesis. rencana tesis. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemarin waktu mengajukan proposal yang waktu di awal Bu Dewi minta mengajukan itu kan kita rencananya mau menggunakan misalnya Kemen Ya. algoritma gitu. Tapi setelah saya coba-coba pelajari lagi perbedaan antara Kamen dengan Kamedoid gitu misalnya, kok ternyata kok lebih cocok Kamedoid gitu. Ya, ya. Nah, berarti proses ini yang tadi Bapak sampaikan barusan ya, itu bisa kita angkat menjadi penguat lagi tesis kita bahwa sebenarnya kita sudah apa istilahnya teliti sebenarnya kenapa tadinya pakai Kemen terus berubah menjadi Kemedoid, ternyata ini kalau didokumentasikan dalam sebuah kayak riset itu lebih bagus lagi ya Pak gitu. Iya, betul sekali. Ya, setuju. Itu tahapan apa namanya ibaratnya setiap tahapan ilmiah yang kita lakukan itu sebenarnya bisa dilaporkan. Saya bisa dilaporkan menjadi publikasi. Yang penting kita menuliskannya itu bisa apa namanya punya cara atau mungkin gaya tersendiri lah gitu agar itu tidak terjadi plagiat, artinya nggak double gitu kan ya. Jadi setiap bagian dari tesis itu bisa kita publikasikan sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian tadi nyambung tadi gitu itu ya kalau itu sudah dilakukan ya dan itu apa namanya mau dilanjutkan ya tadi dengan pengujian yang sebelumnya cuma review, kemudian berikutnya adalah melakukan eksperimen lah gitu ya, eksperimen pendahuluan, ya itu ya sangat baik sekali sehingga nanti tesis yang baik itu bukan tesis yang melebar tapi mendalam. Ya, tesis yang baik itu bukan melebar, bukan jangkauan luasnya permasalahan yang kita bahas, tapi kedalaman ya dari pembahasan kita. Ya, itu yang baik. Jadi apa namanya? Ada review, ada kemudian komparasi segala macam itu kan dalam rangka memperdalam tesis atau topik kita. Ya. Kemudian yang kedua, jangan khawatir ya, apa namanya? Judul itu adalah parameter yang sifatnya relatif. Artinya tidak fix ya. Jadi jangan di awal saya sudah ngusulin judul A ya, itu masih ada kemungkinan berubah. Jadi boleh berubah sepanjang kita memang perubahan itu ya tadi ya atas restu dari pembimbing dan sebagainya lah, kita nggak serta-merta mengubah gitu dan ya. Bahkan setelah tesis selesai pun bisa jadi kita ubah ya. Walaupun itu perubahannya pasti sudah tidak signifikan. Ya misalnya judulnya yang tadinya komparasi, oh ini kayaknya nggak baik nih kalau komparasi, jangan komparasi deh, langsung saja gini. Ya itu kan tidak mengubah pekerjaan, tapi lebih ke arah mempertajam si judul itu. Jadi jangan khawatir, judul itu masih bisa berubah. Ya pada saat setelah selesai proposal lulus pun, setelah itu bimbingan tesis pun juga ada kalanya beberapa karena terjadi kendala tertentu, maka itu diubah juga bisa. Ya ubah data itu bisa, yang penting tidak ubah topik lah gitu ya, topik besarnya nggak berubah. Contoh misalnya di proposal sudah lulus proposal, ngerjain topik analisis sentimen, ya tiba-tiba mahasiswa minta, saya mau ubah ke image processing aja deh Pak gitu, itu kan jauh sekali gitu ya itu sudah berubah bidang ilmunya lagi dan itu yang nggak boleh. Ya tapi kalau misalnya di proposal analisis sentimen saya pakai metode naive Bayes Pak gitu ya, tapi pada saat perjalanannya ternyata naive Bayes ini kayaknya nggak cocok dan sudah kita uji gitu ya, cocoknya pakai misalnya deep learning atau RNN gitu ya, sudah saya ubah ke RNN nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Atau termasuk juga misalnya data kalau memang itu ada perubahan itu juga seiring itu juga saya kira menurut saya selama itu masih dalam koridor topik yang sama nggak masalah. Gitu ya Mas Suseno ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, silakan yang lain. Nggak apa-apa, ini sudah masuk mata kuliah, sudah masuk materi, topik ini sudah masuk materi. Oke,
Nah, kemudian gini, ini juga saya sangat menyarankan sekali gitu kan ya teman-teman menggunakan software Mendeley ini dari awal. Ya dari awal bikin proposal bahkan awal bikin publikasi sudah membiasakan diri menggunakan Mendeley. Ya karena ini menjadi salah satu software yang sangat recommended untuk mempermudah kita dalam mengelola paper yang kita punya. Ya termasuk juga penulisan nanti. Ya, jadi tolong pelajari ini di channel saya itu ada ada satu video kalau nggak salah yang membahas mengenai Mendeley ini, gitu. Silakan bisa disimak, cari di sana. Ya, saya kira itu. Oke, apa lagi ya? Kemudian ini sudah materi pengantar riset ya sudah. Pak mau nanya? Ya, silakan. Tadi kan pakai Mendeley ya. Nah, Mendeley itu kan banyak ininya kan, banyak formattingnya. Nah, yang biasanya dipakai formattingnya apa ya? Ada IEEE atau apa gitu? Oh oke. Nah itu justru gitu kan ya. Kalau tesis ya, kalau tesis atau dokumen ilmiah lainnya, tesis, disertasi, skripsi itu rata-rata menggunakan Harvard. Ya, rata-rata menggunakan Harvard. Tapi kalau publikasi itu banyak yang menggunakan IEEE atau APA, apa ya, apa style itu banyak yang pakai itu. Nah, makanya untuk mengubah kan kita kalau nulis apa namanya sitasi itu kita sudah bikin tesis, kita bikin saya ini, kita mau ubah ke dalam publikasi, kita kan tinggal copy paste ke sana gitu ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan Mendeley, kita lakukan itu secara manual gitu. Manual itu repot sekali ya. Apalagi kalau teman-teman suruh publikasi gayanya adalah IEEE yang nomor angka 1 2 3 itu loh. Ya, itu kan ngubah menyisipkan sitasi ke bawahnya berubah semua. Ya kan? Kalau itu nggak pakai Mendeley ya betapa sakit kepala gitu ya. Saya sih sudah pakai Mendeley itu dari zaman saya tesis dulu gitu ya. Tesis awal orang yang lain gitu ya belum tahu Mendeley gitu ya. Dulu saya sudah coba dari tesis gitu ya, dan sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat sampai disertasi pun tetap saya pakai. Ya, gitu sih ya. Jadi apa namanya untuk justru mempermudah itu. Nah, yang dipakai yang mana tergantung nanti kita mau bikin publikasi atau bikin proposal gitu. Mau bikin proposal pakai Harvard. Kalau bikin publikasi ikuti panduan atau aturan dari tempat publikasinya. Nah, ini yang ini hal-hal penting yang tentunya teman-teman harus pahami pada saat mau publikasi ya. Pastikan naskah publikasi itu sesuai dengan panduan. Itu dulu. Karena itu screening awal dari seorang editor jurnal. Ya pada saat dia menerima naskah, dia akan lihat sesuai dengan template enggak? Sesuai dengan panduan enggak? Dia belum melihat isi. Ya, jadi itu yang pertama. Kalau misalnya kita submit kemudian langsung ditolak, oh berarti tulisan kita atau mungkin naskah kita tidak sesuai dengan panduan. Ya, jadi harus sesuai panduan, itu wajib. Ya, setelah mengikuti panduan baru nanti dia akan lempar ke reviewer, baru esensinya diperiksa. Gitu ya. Jadi jangan gagal dari sisi administrasi lah gitu ya. Gagallah dari sisi esensi kalau bisa ya. Itu kurang lebih. Iya. Kalau saya pakai alternatif sih Pak, pakai Zotero. Zotero boleh ya, boleh silakan ya, silakan. Jadi kalau yang nyaman pakai Zotero boleh gitu ya. Selama itu tidak ada masalah dan itu sudah terbiasa nggak apa-apa ya. Ya, tapi kalau yang belum mau, ada yang mungkin pakai latex ya boleh juga gitu kan ya. Dulu saya pernah mau belajar pakai latex gitu kan ya. Di S3 juga sempat ada yang ngajarin juga ya, dosen gitu kan ya, tapi waktu itu apa ya, kendalanya sih orang kita mikirin nulis proposal aja susah gitu kan ya, itu harus coding juga gitu kan ya. Latex itu kan setengah coding. Itu artinya yang bisa menguasai latex itu biasanya ya orang-orang programmer itu seneng gitu kan ya. Memang fleksibel sih pada akhirnya harus sudah dikuasai, tapi untuk menuju ke sana itu kayak belajar programming gitu kan ya. Itu kan harus ngerti tagging gitu kan, itu harus ngerti gitu kan. CSS ya Pak. Iya. Repot lah. Tapi kalau yang udah terbiasa itu ya biasanya di luar sana di beberapa jurnal yang bereputasi itu banyak yang justru mensyaratkan harus pakai latex sih gitu ya. Tapi untuk yang jurnal-jurnal nasional atau jurnal-jurnal kita sampai saat ini sih tidak sampai ke sana. Ya.
Pak, tadi di atas kan ada penilaian tentang Sinta ya. Nah, bedanya Sinta sama Sinta 3 itu di mana ya? Ininya apa? Bobot penilaiannya atau gimana? Oke, waktu itu ikut ini ya, ikut seminar kuliah umum yang sama Mas Romi nggak? Kalau nggak salah waktu itu saya jelaskan juga deh. Kalau enggak nanti di channel saya itu ada videonya, ada video rekamannya ya. Jadi intinya gini, apa nama itu ukuran kualitas ya, itu ukuran kualitas dari pengelolaan jurnal sebenarnya. Ya. Dari ukuran kualitas di pengelolaan jurnal di Indonesia itu ada Sinta 1 sampai 6. Ya. Semakin Sinta 1 ya adalah yang terbaik, ya. Sinta 6 ini adalah terburuk. Ya, paling rendah lah gitu kan ya. Nah, tapi kalau sudah terindeks Sinta itu artinya sudah terakreditasi. Itu jauh lebih baik dibanding yang belum terindeks Sinta. Jadi itu kayak indeksasi atau kayak penilaian jurnal lah, penilaian akreditasi lah gitu. Akreditasi kan ada ABC atau baik sekali, unggul dan sebagainya ya. Kalau di sini ada Sinta 1, 2, 3 sampai 6 ya. Nah, itu dinilai oleh Dikti oleh pemerintah gitu ya. Saya kebetulan salah satu penilai juga gitu ya. Jadi oleh Dikti melakukan penilaian, jadi si pengelola jurnalnya mensubmit atau mengusulkan penilaian tersebut ya. Kemudian stratanya ini adalah akreditasi Sinta 2, Sinta 3 dan sebagainya. Nah, biasanya semakin bereputasi, semakin terakreditasi tinggi, maka antriannya akan semakin banyak, reviewnya akan semakin ketat, ya, dan tentunya akan semakin susah, gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan juga, gitu ya, untuk kita bisa mempublikasikan. Kalau kita mau cepat, gitu ya, itu harus kita, salah satu pertimbangannya adalah kalau kita mau cepat, ya Sinta 1, Sinta 2 itu ya jangan berharap 1 bulan terbit. Sinta 1 sama 2 itu bisa 6 bulan, bahkan bisa 1 tahun prosesnya. Karena antrian itu yang banyak. Gitu. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya Sintanya makin baik, nanti itu kemungkinan untuk dapat dana riset bisa juga ya, Pak? Nah, oke, manfaatnya apa? Kalau teman-teman seorang dosen itu semakin itu Sintanya baik, maka nilainya, poinnya itu semakin tinggi. Di dosen itu ada penilaian untuk keperluan kita namanya LKD ya, laporan kinerja dosen yang dilaporkan setiap semester. Itu kalau Sintanya lebih tinggi akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua kalau ada penilaian untuk pangkatan, misalnya dosen mau naik pangkat, kan dosen ada namanya ahli, lektor kepala sampai guru besar segala macam, itu juga ada persyaratannya gitu ya, dan ada yang mensyaratkan di satu kepangkatan tertentu, oh ini harus Sintanya minimal sekian, itu ada juga ya. Nah, untuk yang non dosen tentunya kalau kita bisa publikasi di jurnal yang bereputasi, ya jurnal yang bereputasi itu dalam tanda kutip itu kayak dipercaya lah gitu ya, sehingga kita punya track record yang baik ya, dan kalau misalnya ibaratnya keilmuan kita itu lebih valid lah gitu ya. Ya, jadi lebih dipercaya orang gitu ya. Kemudian kalau tadi kaitannya dengan dana riset ya, nanti mungkin bisa konfirmasi ke prodi ada mekanisme atau enggak. Kalau di kita sih dosen itu kita bisa mengajukan namanya insentif kalau misalnya ada publikasi yang terindeks Sinta atau Scopus gitu ya. Jadi biasanya ada mekanisme kita bisa mengajukan dana publikasi gitu sih. Ya. Oke. Oke, Pak. Ada lagi? Nah, saya cuma Afrizal sama Mas Seno doang ya. Ayo yang lain, ada yang bertanya? Ini kita ada offline-nya nggak Pak ya? Kayaknya konsultasi kayaknya offline Pak. Oke. Baik, ya kalau kita pernah survei sebenarnya di MKOM ini gitu ya, sebagian besar masih menginginkan online gitu ya. Karena juga ada beberapa mahasiswa yang berasal dari luar kota tentunya gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau misalnya ada kegiatan offline gitu ya, saya kira bisa koordinasi sama prodi, atau kalau dalam tataran dengan pembimbingnya masing-masing sebenarnya nggak masalah.
Karena ini kan silakan disepakati saja gitu ya. Kalau itu sepakat ya offline sebenarnya nggak masalah ya. Artinya prodi atau kampus memfasilitasi itu ya. Misalnya mau butuh ruangan dan sebagainya itu boleh. Gitu. Oke, ya ini ya ini silakan nanti bisa ini ya disimak ini beberapa jenis penelitian gitu kan ya, ini teoritis saja sih ya. Nah, saya ingin pointing di sini dulu ya. Oke, ini deh. Ya, ini adalah daur hidup penelitian ya. Penelitian itu ya tahapannya kurang lebih 4 ini ya, teman-teman ya. Jadi nanti proposal itu ada di mana gitu kan ya. Yang pertama itu ide atau problem. Jadi ini mindset kita yang perlu kita bongkar ya dari S1 dulu itu kita lebih sering bertanya adalah kamu skripsi mau bikin apa? Ya. Itu pertanyaan mendasar yang selalu ditanyakan pada saat skripsi dan itu ditonjolkan adalah itu mau bikin apa atau saya mau bikin apa. Ya itu kan berarti kalau bikin apa itu adalah produk kan. Bikin apa itu solusi. Ya, kita mikirin solusi dulu. Ya, kalau di S1 rata-rata. Ya. Nah, di kita mulai bongkar nih. Kalau dalam penelitian itu bukan mikirin solusi, tapi mikirin problem apa dulu yang mau diselesaikan. Ya. Mau menyelesaikan permasalahan apa? Itu dulu. Pertanyaannya diubah. Jadi bukan mau bikin apa, tapi mau menyelesaikan permasalahan apa. Jadi berangkat dari problem ide. Jadi kalau nanti mau ngambil topik tertentu, pertanyaan yang harus teman-teman jawab, ya kalau mau bikin topik apapun itu, ini masalahnya apa sih yang mau kita selesaikan? Ya. Jadi silakan bisa merenung ke topik yang kemarin mungkin dibuat atau mungkin diusulkan. Ya, ini sebenarnya ada masalah apa sih di sini gitu? Ya, jangan sampai nggak ada masalah, kemudian kita mencoba mengada-ada masalah. Gitu. Ya. Oh saya maunya bikin ini Pak gitu ya, mau masalahnya ada atau enggak, nanti akan mentok tuh di belakang gitu ya. Jadi harus jelas permasalahan yang mau diangkat. Ya. Permasalahan itu nanti kita perdalam itu gitu artinya kita akan diskusi lebih banyak gitu mengenai ini di pertemuan-pertemuan mendatang ya, tapi pada dasarnya adalah riset sekali lagi berangkat dari permasalahan. Ya, kemudian yang kedua, ya setelah kita permasalahannya sudah fix ya, sudah oh ya saya mau menyelesaikan masalah ini, Pak. Maka yang kedua kita rancang, kita desain. Ya, kita rancang makanya disebut sebagai nanti riset desainnya ini biasanya outputnya adalah proposal. Ya. Sehingga kalau dari sisi daur hidup penelitian ini gitu kan ya. Slide-nya belum muncul. Belum Pak, masih yang masih ulang. Aduh, nggak ada yang ngomong kan tadi. Saya ngomong sendiri berarti. Ya. Oke, saya munculkan. Sudah muncul? Sudah Pak. Sudah ya. Oke ya, ini slide ini ada di e-learning ya. Slide ini ada di e-learning. Ya intinya itu tadi ya, penelitian itu berangkat dari problem. Ini ada daur hidup penelitian dari problem. Kemudian yang berikutnya adalah riset desain. Setelah kita tahu problem yang mau diselesaikan itu apa, ya berikutnya tentunya kita mendesain ya atau merancang riset kita akan seperti apa. Nah di sini nih proposal nih. Ya, ini proposal. Ya, ini proposal. Nah, proposalnya itu di sini. Jadi luaran proposal itu ya setengah riset sebenarnya kita nih. Setengah riset yang kita lakukan itu adalah di proposal. Nah, nanti dalam tesis itu cuma mengerjakan ini, ya, riset prosesnya, ngeksekusinya. Nah, nanti idealnya harus ada luaran atau publikasi. Ya, ini papernya. Paper hasil dari riset kita. Paper hasil dari tesis. Nah, di kita itu repotnya gini kalau di studi itu gitu ya, terutama swasta gitu. Kalau di negeri sih mungkin ini ya.
Di negeri pun juga banyak yang bermasalah. Jadi kalau kita mensyaratkan bahwa tesis itu harus dipublikasi, maka nanti kelulusan akan ini apa namanya akan mundur lagi gitu ya. Karena seringkali ya sidang tesis itu kan ujung dari studi S2 gitu. Maka pada saat harus ada kewajiban publikasi lagi, itu nanti seringkali menunda kelulusan gitu ya, sehingga kita mengambil kebijakan publikasi tidak harus dari tesis ya, tapi harapannya adalah bagian dari tesis itu sendiri. Oke, jadi itu sih kurang lebih ini penjelasannya. Nanti silakan bisa disimak video beberapa video atau mungkin materi ini secara mendalam. Oke, yang pengen saya highlight juga gitu bahwa orang sering bingung antara metode dan metodologi. Ya. Metode dan metodologi ya. Nah, metode ini merupakan cara melakukan sesuatu ya. Sedangkan metodologi itu adalah langkah-langkah atau tahapan yang ada dalam melakukan sesuatu. Oke, kesimpulannya gini, ya metodologi penelitian itu lebih ke arah cakupannya lebih besar gitu. Nah, penelitian ini mau dilakukan dengan tahapan apa saja sih gitu. Ya, mudahnya gitu ya. Oh, tahapannya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Contoh misalnya dalam data mining itu ada metodologi namanya CRISP-DM. Itu metodologi. Kenapa? Karena CRISP-DM itu memandu kita untuk melakukan langkah-langkah penelitian data mining, yaitu dari mulai business understanding, data understanding, ya, data preparation sampai nanti deployment. Ya, itu adalah metodologi. Oke. Nah, metode itu adalah cara untuk melakukan tindakan sesuatu. Ya, kalau tadi terminologi dalam CRISP-DM misalnya dalam business understanding saya menggunakan metode wawancara. Ya, itu metode. Ya, metode itu caranya. Ya, cara memahami bisnis ya, melakukan tahapan pertama itu adalah melakukan wawancara. Gitu ya. Jadi bisa membedakan ya. Kemudian nanti pada saat misalnya modeling saya menggunakan metode KNN misalnya. Ya, KNN itu adalah metode ya. Kemudian tadi ya modeling itu sebenarnya tahapan dari metodologi. Bisa tahu bedanya ya, pembedanya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Sehingga nanti kalau di tesis itu memang judulnya kita adalah metodologi penelitian ya di bab 2 atau bab 3 ya. Maka itu harusnya cerita awalnya adalah langkah-langkahnya. Ya tahapan-tahapannya dulu baru nanti diceritakan secara mendalam setiap tahapan itu metodenya apa. Gitu ya. Harusnya gitu. Jadi lengkap gitu ya, langkah-langkahnya apa ya, kemudian tahapannya apa, baru nanti metodenya atau cara setiap tahapan itu bagaimana. Ya. Gitu kurang lebih. Oke, jelas ya mudah-mudahan. Oke. Nah, saya rangkum gitu ya, proses penelitian tesis itu ya tadi ya. Jadi kita ketemu masalah dulu, kita rancang solusinya, kita usulkan solusinya, kita uji apakah solusinya itu tepat atau tidak, kemudian laporkan atau simpulkan. Ya, itu aja. Ya. Jadi secara sederhana kita ada masalah, kemudian kita tawarkan solusinya, ya. Kemudian diuji, benar nggak nih? Kan kita tawarkan kan belum tentu benar. Nah, kita uji nih, benar nggak? Kalau misalnya ternyata solusinya tepat ya kita laporkan, solusinya tidak tepat ya kita laporkan. Sebenarnya sesimpel itu, tapi kan eksekusinya tidak sesimpel itu, Pak. Gitu ya, iya. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mas, Pak, untuk pengujian solusinya itu biasanya baiknya itu satu atau lebih dari satu ya, Pak ya?
Gini, Baiknya apa gitu. namanya? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ini akan Oh. sangat bergantung pada case atau kasusnya. Ya, jadi pengujian itu akan related terhadap tujuan penelitian atau apa yang ingin diuji. Contoh gini, ya, dan bisa berelasi terhadap masalah ya. Contoh misalnya masalah yang kita angkat adalah katakanlah misalnya, wah akurasi deteksi wajah itu masih kurang nih. Dalam kasus yang kita angkat, akurasi dari metode deteksi wajah itu masih kurang. Ya, maka pengujiannya itu ya yang related terhadap itu adalah pengujian akurasi. Ya kan? Pengujian akurasi. Jangan malah nguji waktu atau tempuh atau nguji misalnya kecepatan gitu ya. Ya itu nggak relevan. Orang masalahnya akurasi kok. Ya. Contoh lain misalnya ini salah satu bimbingan saya dulu ada yang pernah mengusulkan perubahan apa ya, sederhana sih gitu ya. Jadi dia kebetulan kerja di hotel sebagai lupalah IT atau apa gitu ya. Dia melihat ada permasalahan lamanya proses check-in. Ya, pada saat tamu datang itu check-in itu lama karena harus ngantri di resepsionis menyerahkan KTP dan sebagainya. Ya, dia mengusulkan mekanisme tertentu perubahan yang tadinya berpusat di resepsionis, maka dia bikin aplikasi yang mobile gitu kan ya, sehingga si tamu itu bisa check-in mungkin sebelum nyampe ke hotel atau mungkin selama katakanlah sambil menunggu di lobi segala macam, itu dia bisa melakukan check-in mandiri lah gitu kan ya. Nah, yang dia angkat masalahnya adalah lamanya proses check-in. Maka pengujiannya kira-kira apa? Pengujian yang utama adalah apa? Adalah masalah waktu. Ya, sehingga yang dia uji yaitu tadi waktu sebelum dia pakai solusi dia itu berapa, ya setelah pakai solusi itu berapa. Ya. Walaupun mungkin perubahannya atau hasilnya tidak signifikan, waktu itu kalau nggak salah mempercepat sekitar 5 menitan lah, 3 sampai 5 menit gitu kan ya. Nah, itu nggak apa-apa, laporkan aja gitu kan ya. Ya. Dan nyatanya walaupun itu simple gitu kan ya, tapi itu ternyata lulus gitu kan ya, tesisnya lulus, bahkan saya angkat itu sebagai publikasi di seminar internasional pun tembus gitu kan ya. Itu kan kadang sesuatu yang sepele tapi itu kalau itu jelas masalah solusinya dan juga pengujiannya itu sinkron, maka itu udah cukup. Gitu. Ya, jadi kalau tadi ditanya berapa banyak, ya tergantung lagi masalahnya ada berapa yang mau diangkat. Ya. Gitu ya. Maksudnya boleh tanya lagi, Pak? Boleh. Pak, kalau ketika kita punya masalah yang diusulkan gitu ya, tiba-tiba ada alternatif solusi gitu, Pak. Alternatif solusi gitu. Nah, apakah kita harus menguji alternatif solusi itu atau memilih solusi yang terbaik gitu, Pak? Ya, itu jawabannya sama dua pertanyaan itu gitu ya. Artinya ya itu kan masalah ya. Balik lagi itu kan masalah gitu ya. Kita punya alternatif ada 4 alternatif metode gitu ya. Itu kan masalah. Maka untuk menyelesaikan masalah itu harus kita uji. Gitu kan ya. Harus kita uji. Maka tadi gitu kan ya, kalau memang pemilihan metode itu cara memilih metode itu kan bisa berdasarkan literatur, kita percaya penuh dengan literatur. Oh, literatur bilang si A terbaik, ya sudah kita ambil lah gitu kan ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi ini kadang nggak kuat. Kenapa? Karena kadang masalahnya beda. Datanya beda. Ya, itu masih bisa dibantah gitu ya. Karena orang lain pakai data A, kemudian kita acu, padahal kita pakai data B, itu kan sebenarnya nggak relevan. Ya kan, nggak relevan untuk mengambil ini. Maka seringkali diperkuat dengan melakukan tadi ya pengujian alternatif solusi tadi. Ya, diuji lah gitu. Nah, ukurannya misalnya apa? Misalnya ukuran akurasi, kecepatan, ya balik lagi ke masalah tadi yang mau ditingkatkan apa. Ya. Nah, atau juga kayak gini. Seringkali satu metode itu kan memunculkan parameter. Ya, contoh misalnya kalau misalnya KNN itu K-nya berapa nilainya. Nah, memunculkan parameter atau mencari parameter terbaik, itu apa yang harus kita lakukan? Ya kita uji. Berarti harus ada pengujian parameter.
parameter K. Kita uji dengan sekian banyak alternatif K, dengan data yang sama, mana yang terbaik. Itu bagian dari pengujian. Tapi setelah dapat nilai K terbaiknya, misalnya K-nya 5 terbaik, maka setelah itu ya kita uji lagi, kembalikan ke permasalahan awal. Oh, saya pengen meningkatkan akurasi gitu ya. Maka dengan K sama dengan 5 tadi diuji lagi dengan data, ya berapa nih akurasinya. Gitu, itu berarti ada dua level pengujian. Gitu ya? Ya, siap Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Nanti banyak diskusi lah kita pada saat memperdalam proposalnya. Oke, teman-teman yang lain, ada lagi? Ya, Pak. Bertanya. Ya, silakan. Tadi itu kan di awal untuk proses penelitian itu kan kita harus ada masalah dulu gitu ya Pak ya. Baru itu yang akan nanti kita pecahkan. Kalau misalnya ini yang akan kita usulkan itu kayak bukan masalah, tetapi kayak semacam knowledge baru gitu. Knowledge baru dari proses penelitian yang ada di dalam sebuah perusahaan, itu apakah memungkinkan gitu Pak? Misalnya gini, ada di sebuah perusahaan itu dia hanya menampung data saja gitu. Nah, data itu nggak pernah dievaluasi, nggak pernah sehingga ya berjalan begitu saja. Nah, suatu saat kita punya ide bagaimana kalau data ini kita olah supaya menjadi sebuah knowledge yang nanti akan bermanfaat kepada perusahaan. Nah, itu memungkinkan nggak Pak semacam itu Pak? Jadi tidak berdasarkan masalah, tetapi kita memunculkan sebuah pengetahuan baru bagi perusahaan. Ya. Nah, apa yang Suseno tadi sampaikan itu sebenarnya masalah. Ya. Nah, sekarang apa pengertian masalah? Ya. Dalam terminologi singkat. Ya, ini menurut apa namanya, ibaratnya saya persingkat lah gitu. Definisi buku itu banyak lah gitu ya. Yang saya boleh menyingkat seperti ini. Masalah itu secara singkat adalah segala sesuatu atau kondisi ya, di mana kondisi tersebut itu ada ketidaknyamanan. Ya. Segala sesuatu atau kondisi yang memunculkan ketidaknyamanan. Itu adalah masalah. Kalau tadi bilang datanya itu tidak tersimpan ya. Wah, kan kita mikir kan gitu ya. Wah, ini nggak ideal nih, nggak nyaman nih kalau misalnya nanti datanya tiba-tiba tercecer, tiba-tiba hilang. Kan itu masalah. Itu sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak ideal, itu adalah masalah. Maka udah itu ketemu masalahnya. Datanya tidak tersimpan, kemudian apa namanya nanti pernah terjadi kehilangan misalnya gitu, kehilangan data atau mungkin datanya tercecer, susah dicari, itu kan bermasalah. Ya. Jadi ya pada dasarnya sebenarnya semua hal penelitian apapun itu pasti berangkat dari masalah. Ya. Oh ada Pak, dia bisa memunculkan satu ide baru. Nah ide baru itu munculnya atas apa? Pasti atas dasar keresahan. Contoh lah misalnya, ya ya orang-orang zaman dulu lagi dan ya bisa menemukan alat transportasi, mobil misalnya, ya itu kan tentunya karena ada masalah. Saya ingin bepergian jauh. Saya nyari kuda udah susah waktu itu misalnya gitu, atau medannya nggak memungkinkan pakai kuda misalnya, terlalu jauh, kudanya juga mungkin kecepatannya terbatas, maka saya harus cari nih cara untuk bisa bepergian jauh tanpa melibatkan katakanlah hewan tertentu gitu kan. Maka itu masalah kan, maka diteliti gimana caranya. Oh muncullah mobil pun itu juga kan berevolusi terus gitu kan ya, dari mulai mungkin mengembangkan dari sisi mesinnya, dari sisi rodanya dan sebagainya, kan berevolusi terus. Pasti berasal dari inovasi apapun pasti berangkatnya dari masalah, karena pada dasarnya manusia itu punya, kalau saya bilang ya, punya dikasih otak atau akal itu kan dalam rangka menyelesaikan masalah ya. Bahkan ibaratnya kalau yang Anda Islam ya, Nabi Adam turun ke bumi pun itu juga dikasih akal itu kan untuk menyelesaikan masalah. Dia harus menyelesaikan bagaimana
ibaratnya anak-anaknya berantem gitu kan ya, maka ada Qabil Habil siapa yang benar segala macam gitu kan ya. Itu kan masalah. Ya dalam konteks itu gitu kan. Orang zaman dulu misalnya sehingga setiap daerah itu memunculkan senjata yang berbeda-beda itu juga karena permasalahannya juga pasti berbeda-beda. Ya. Orang aborigin senjatanya bisa jadi pakai bumerang itu kan karena memang kondisi mereka mungkin berbeda dengan kondisi kita yang ibaratnya orang Jawa senjatanya utamanya keris misalnya itu kan berbeda dengan orang lain gitu kan yang mungkin permasalahannya berbeda. Gitu ya Mas Suseno ya. Jadi pasti berangkat dari masalah kok. Baik Pak, terima kasih. Ya. Tadi ya sebenarnya saya kemarin berpikirnya bahwa masalah itu benar-benar masalah yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Ternyata hanya sekedar keresahan aja itu sudah menjadi sebuah masalah yang harus dipecahkan gitu. Iya dong. Ini data kok ditumpuk-tumpuk itu sebenarnya ini harusnya bisa dimanfaatkan lagi untuk misalnya perbaikan marketing dan sebagainya itu. Nah, dari keresahan itu sebenarnya itu sudah menjadi sebuah masalah yang harus kita pecahkan ke depan gitu ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, betul. Tinggal didukung dengan tadi ya alasan ilmiah tentunya. Jangan cuma keresahan pribadi ya. Jadi jangan cuma saya resah gitu ya, bukan cuma ini tapi didukung dengan alasan ilmiah. Contoh misalnya ya tadi studi literatur di perusahaan kompetitor, dia sudah memanfaatkan data ini untuk keperluan tadi marketing ya. Di perusahaan kompetitor B, sudah memanfaatkan ini untuk keperluan katakanlah mengefektifkan proses dan sebagainya, maka ya sudah kita pakai dong ini inovasi harus nggak boleh ketinggalan kan begitu. Ya. Oke, saya kira itu teman-teman semua gitu kan ya. Jadi untuk hari ini mungkin diskusinya kita cukupkan saja, nggak usah terlalu banyak ya gitu kan ya. Ya intinya sih tadi ya. Jadi kita riset itu berangkat dari problem ini. Ada jenis-jenis riset, silakan nanti bisa dibaca. Ada basic research gitu kan ya. Ada applied research. Kalau mahasiswa atau urusan S1, S2 itu biasanya ke arah applied sih, rata-rata ke arah applied. Walaupun di S2 itu seringkali ada yang urusan basic research, ada yang basic. Basic research itu kayak kita mau mengoptimasi algoritma, kita mau mengusulkan metode baru, itu basic research. Ya, itu basic research. Jadi menyelesaikan permasalahan yang mendasar. Permasalahan di sisi algoritma, metode, itu biasanya basic research. Kita meningkatkan akurasi, itu basic research. Tapi kalau misalnya kita ada kasus tertentu yang spesifik, maka itu biasanya applied research. Ya, itu biasanya di industri atau mungkin di sekelompok masyarakat atau mungkin di mana-mana itu rata-rata applied research. Ya, nanti ini akan kita perdalam lah gitu ya. Oke, ini yang lain ini sih biasanya di penelitian sosial ya, jenis-jenis yang lain ini. Oke, ini silakan bisa dibaca, ada beberapa jenis penelitian ya yang kita bisa ambil sebenarnya gitu kan ya. Oke, saya kira itu. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini atau mungkin ini kan pengantar. Jadi nanti minggu depan libur ya, tanggal 8 tanggal merah ya kalau nggak salah ya. Ya. Oke, minggu depan topik bahasan kita itu adalah terkait dengan permasalahan. Jadi kita akan mencoba memperdalam rumusan masalah. Nanti saya minta proaktifnya dari teman-teman semua. Mudah-mudahan saya berencana akan menyiapkan satu survei atau assessment sebelum perkuliahan ya, yang akan menanyakan topik dari masing-masingnya ya, dan saya akan coba gali ya permasalahannya apa sih gitu ya. Nah, karena tadi ya teman-teman kadang tidak menyadari bahwa permasalahannya sebenarnya adalah ini gitu kan ya. Permasalahan itu sebenarnya bisa kita rumuskan gitu kan ya. Nah, kita akan coba gali gitu kan ya, sehingga mudah-mudahan nanti masing-masing sudah punya keresahan-keresahannya sendirilah gitu kan ya, keresahan-keresahan masing-masing sehingga kita bisa sharing nanti di pertemuan kedua. Kita banyak diskusi itu sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa proaktif, jangan cuman Mas Afrizal, Mas Suseno dan juga yang lainnya juga mudah-mudahan bisa berpartisipasi nanti di
pertemuan mendatang. Ya. Oke, jangan lupa tuntaskan aktivitas hari ini dengan membaca materi dan juga yang lainnya, gitu kan ya. Iya, satu lagi ya tadi ya. Mohon maaf, gitu kan ya. Saya memang kebiasaannya adalah saya tidak akan terlalu lama dalam Zoom, karena biasanya kalau sudah terlalu lama itu seringkali bosan gitu kan ya. Nah, maka saya biasanya 1 jam atau 1,5 jam lah gitu kan ya. Itu saya akan close-nya. Silakan bisa beraktivitas yang lain, tapi kalau memang mau diskusi lewat WA atau lewat komunikasi yang lain itu saya kira dipersilakan ya. Oke, demikian untuk perkuliahan hari ini ya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa diterima ya, dan ada manfaat yang teman-teman bisa dapatkan dari pertemuan hari ini. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.